Technical Outlook Pound Sling 29 Juli 2021 jam 15.31 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, kita lihat high 1.3960 dan low 1.3897, running price 1.3958. Sementara itu, areal yang kami sarankan untuk melakukan buy itu adalah di kisaran 1.3850 ataupun 1.3865. Sayangnya tidak tersentuh ya. Dia malah langsung melejit di atas 1.39. Oke, ini sebetulnya unexpected untuk pagi ini karena memang yang saya harapkan adalah koreksi terlebih dulu. Tapi kalau misalkan Anda perhatikan apa yang sempat kami sampaikan di live streaming hari Senin, saya sempat memperkirakan bahwa pound sterling akan mengalami kenaikan minimal sampai 1.39 atau bahkan 1.40. Salah satu alasannya adalah di sini. Ini adalah teritori resisten berikutnya yang harus dia jaga atau yang harus dia tempuh. Dan alasan pertama kenapa kemarin saya sempat memperkirakan akan terjadi kenaikan adalah pasca dia mengalami penembusan ini. Ya, jadi waktu hari Senin dia sudah melakukan penembusan, otomatis harusnya dia akan terjadi kenaikan lanjutan. Nah, prinsipnya sederhana. Lalu kemudian apalagi yang membuat dia mengalami kenaikan adalah melemahnya dolar, dan salah satunya itu juga sudah kita bicarakan di live streaming hari Senin, bahwasanya Fed kemungkinan tidak akan taper atau belum akan segera melakukan taper atau mengumumkan taper, maka kemungkinan pelemahan dolar bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh pound sterling. Apalagi untuk minggu ini sama sekali tidak ada berita untuk pound sterling. Oke, so daily good enough ya, karena dia melanjutkan kenaikan. Jadi yang pernah dia tembus di 1.35 pun ini dianggapnya fail ataupun fake breakout, dan juga terbantu dengan adanya komposisi candle seperti ini ya. Jadi jangan lupakan kalau setiap ada penurunan lalu kemudian Anda ingin mencari bullish reversalnya, cari saja candlestick yang berupa seperti ini. Ini akan sangat mujarab untuk menentukannya. Kemudian juga saat breakout ya, pasca breakout pastikan dua candle berikutnya itu confirm dibuka di atas area resisten yang ditembus, sehingga kemungkinan potensinya dia tidak menjadi fake breakout. Oke, jadi ini sudah confirm, tinggal menunggu 1.4004 ya. Dan saya khawatirkan waktu hari Senin adalah terkait dengan kenaikan sampai zona ini, lalu kemudian nantinya akan tertahan. Kita lihat saja. Kurang lebih sampai saat ini area tertinggi adalah 1.3960, berarti masih ada sekitar 40 poin saja jaraknya. Apakah betul akan terjadi rejection di area ini atau memang dia akan lanjutkan kenaikan? Ya, yang pasti semua broker atau semua trader akan menantikan level ini. Sementara di sisi lain di grafik keempatnya, teritori 1.4004 ini terwakilkan dengan zona ini. Ya, ini adalah zona 1.3990, 1.400. Ya, kalau saya perkecil, kenapa ada dua garis? Nah, ini garis pertama, saya ambil dari puncaknya, peaknya yang sempat terjadi di 1.42, lalu kemudian peak keduanya adalah di 1.41 ya, dan garis merah ini menunjukkan garis yang pertama atau yang paling ujung ya. Sementara garis yang keduanya yang lebih dekat atau relatif dekat beberapa waktu lalu sudah ditembus atau bahkan sudah pullback, itu adalah teritori ini ya. Jadi saya ngambil titiknya dua kali dan ternyata saya dapati teritori seperti ini, dan akhirnya dua resisten tersebut ditembus. Otomatis pertahanan kita seharusnya sudah tidak ada, dan ini harusnya melaju dengan kencang. Lalu bagaimana kalau misalkan saya ingin melakukan buy? Karena kondisinya 1.3850 yang kita harapkan tidak tersentuh. Kalau misalkan kita harapkan, berarti kita berharap dia akan turun lebih dalam, which is berarti mau tidak mau kita harus menantikan rejection di 1.400. Tapi ada cara lain. Cara lainnya pertama begini, pastikan bahwa kenaikan tersebut bukan fake breakout, itu sudah kita pastikan ya, dan ini juga sudah confirm walaupun ini baru satu candle ke atas, tapi next candlenya will be good kalau misalkan dia tidak tembus kembali di area ini. Nah, artinya area resisten kedua yang sudah ditembus atau baru saja ditembus itu akan menjadi zona support Anda, yang juga berarti bahwasanya ini adalah teritori buy deep yang terbaru. Anda bisa melakukan atau ekspektasi dia koreksi sampai 1.3900 ataupun 1.3920 untuk melakukan buy dengan harapan akan terjadi kenaikan sampai zona 1.3990 ataupun 1.400. Artinya, kalau Anda berhasil melakukan buy 1.3900, 1.3920, TP pertama Anda adalah di zona 1.3960 dan TP kedua Anda adalah 1.4005 atau 000.
Sementara stop lossnya Anda bisa gunakan in case untuk antisipasi ternyata dia meluncur lebih deras, jadi Anda pasang stop loss di bawah garis trendline ini atau di bawah area biru, yaitu di kurang lebih 1.3880 sebagai patokan, atau bisa juga jika terlalu dekat maka pasang saja di teritori 1.3850. Jadi zona buy yang pertama di pagi hari digunakan sebagai zona SL kita. Tinggal nantinya kita akan berharap kalau misalkan strategi atau katakanlah kecurigaan kita di hari Senin benar adanya, bahwasannya di teritori 1.400 itu adalah rejection, maka harap berhati-hati kalau kenaikan sudah terjadi lebih dulu sampai 1.400. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view Euro USD 29 Juli 2021 jam 15:37 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.1875 dan low 1.1840, running price 1.1874. Ini pun hampir sama dengan apa yang terjadi di pound sterling. Bahkan kita tidak menduga bahwasanya kenaikan berhasil tembus di 1.1837 dan bahkan konsisten sustainable di atas zona 1.1840. Nah ini seperti apa yang sempat kita kupas juga, bahwasanya ada teritori yang mungkin akan sedikit menyangga ataupun menahan. Nah ini teritorinya 1.1880 ya, jadi sekarang pun sudah berada di 1.1875, nyaris tersentuh area resisten. Nah artinya apa? Artinya Anda harus berhati-hati, walaupun kalau kita perhatikan ini sebetulnya yang kita harapkan, dua candle berikutnya sudah positif, sudah di atas areal trend line, sehingga kemungkinan potensi falling wedge-nya juga sudah cukup berhasil. Targetnya sampai mana? Targetnya sebetulnya sampai sini teman-teman. Ini adalah areal targetnya 1.1974 di tanggal 25 Juni ya, tanggal 25 Juni yang lalu. Jadi ini yang membuat dia mengalami kenaikan atau target utama dari kenaikan falling wedge. Nah, tinggal masalahnya adalah apakah dia sanggup untuk sustainable di atas 1.1880 apa tidak, itu yang menjadi pertanyaan. Ya, kalaupun tidak, berarti kemungkinan potensinya hati-hati kembali tergelincir, dan yang harus Anda waspadai adalah zona ini, 1.1837 dan juga 1.1750. Jadi dua areal tersebut untuk memancing jangan sampai dia kembali tergelincir bahkan menyentuh 1.1703. Oke, jadi untuk sementara kesimpulannya adalah bullish untuk euro berhasil untuk tertanggulangi. Apalagi data tingkat pengangguran di Jerman ternyata sudah sangat berkurang banyak, dan itu yang membuat euro mengalami kenaikan yang sangat fantastis. Yang kedua, ditambah dengan momentum di mana FOMC tidak atau belum mengumumkan taper sehingga melemahkan dolar. Jadi faktor eksternal versus faktor internal. Nah, sementara untuk grafik H4-nya sendiri, teman-teman, kita juga sudah dapat ini 1.1846 sudah tembus, berarti seperti biasa kalau memang ini sudah dilakukan penembusan, target lagi 1.1920 ya. Dan sekarang ini masih equal di bagian ini. Jadi skenario saya sebetulnya kalau misalkan tadi pagi kita menginginkan teritori untuk buy-nya adalah 1.1805, 1.1815, ternyata sampai saat ini low-nya 1.1840. Hal pertama, kita bisa saja tetap melakukan atau menunggu zona 1.1800 karena kemungkinan potensinya tidak terlalu sustain untuk Euro USD, berbeda dengan pound sterling. Yang kedua, range-nya kemungkinan tidak akan terlampau jauh atau belum akan terlampau besar. Yang ketiga, masih banyak data yang akan ditunggu di hari Jumat. Jadi kemungkinan kita masih tetap bisa menggunakan teritori 1.1800 sampai 1.1815 ya, atau kurang lebih 1.1820. Tapi alternatif lain, in case ternyata Anda penasaran dan juga berpikir hal yang serupa dengan saya, ada kemungkinan dia up sampai 1.1920, maka ini yang harus Anda lakukan. Tunggu saja sampai dia koreksi, sampai mana retest areal low 1.1840, saya rasa itu cukup bagus. Jadi kalau ada retest lagi, oke, dengan asumsi bahwasanya Anda perhatikan ini low, higher low, higher low. Jadi asumsi saya ini pun akan terkoreksi sedikit saja sampai zona ini 1.1840, lalu kemudian dia akan kembali naik sampai 1.1900 atau 1.1920. So that's the plan B ya, daripada Anda menunggu 1.1800 terlampau jauh. Tapi kecuali pertimbangan yang tadi pertama, maka Anda boleh untuk menantikan sampai zona target atau zona buy on dip pertama kita. Selalu dengan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.